guys, jadi sekarang kita akan mulai membahas perbedaan antara Homo erectus dan Homo sapiens. Di mana aja sih perbedaannya? Nah, jadi perbedaan mereka tuh ada di tengkorak, gigi, sama rahang. Kita bisa lihat nih langsung tengkoraknya di sini. Kalau bagian tengkorak Homo erectus, dia tuh cuma sampai bagian halisnya. Nah, dia tuh menandakan kalau volume otaknya itu hanya 500 sampai 900 cc. Nah, sedangkan kalau yang Homo sapiens, dia itu ada jidatnya, berbeda dengan Homo erectus. Dia menandakan kalau volume otaknya ada 900 sampai 1500 cc. Wow. Selain tengkorak, juga ada perbedaannya di gigi. Kalau giginya Homo erectus, dia tuh lebih rata dibanding yang sapiens. Sapiens itu ada giginya, guys. Apa sih gunanya gigi rata Homo erectus? Kita bisa lihat di sini, guys. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam bagian gigi rata Homo erectus. Apa sih alasan dibalik gigi rata Homo erectus ini? Jadi, pada zaman dahulu mereka belum memiliki proses memasak, sehingga Homo erectus tuh menggunakan gigi ratanya untuk mengunyah daging yang mentah. Nah, gimana sih mereka bisa dapetin daging mentah itu? Bisa kita lihat dari bukti yang nomor 2 ini. Mereka menggunakan batu yang nomor 2 untuk melempar mangsanya, fungsinya untuk dilumpuhkan. Untuk yang batu nomor 3 dipakai untuk menguliti mangsanya. Setelah itu dagingnya langsung dimakan, sehingga gigi rata mereka membantu agar tidak terlalu alot daging yang dikunyah. Penemuan pertama kerangka Homo erectus bagian tengkorak sama tulang paha bagian kiri itu bisa ditemukan di Trinil, Jawa Timur. Oke, sekarang kita ada di peradaban salah satu di Indonesia, itu Dewa Ganesha. Dewa Ganesha ini terkenal sebagai dewa ilmu pengetahuan. Dan dia ada 4 tangannya. Yang pertama ada aksmala, digunakan sebagai untuk berdoa. Yang kedua ada gading. Kenapa dia ada gadingnya? Karena pas saat dia menulis, pensilnya patah. Terus dia mematahkan gadingnya untuk menulis. Terus juga di sebelah sini ada kapak untuk sebagai perlindungan. Dan di sini juga ada mangkok yang isinya cemilan manisan yang gak pernah habis, seperti maknanya ilmu pengetahuan yang gak bakal pernah habis. Seperti yang kita bisa lihat, Dewa Ganesha duduknya bersila karena dia merupakan anak kecil. Nah, terus kita bisa lihat juga dia duduk di atas Padmasana. Padmasana itu merupakan benda Hindu yang dipercaya oleh orang-orang zaman dulu tuh merupakan barang yang digunakan dewa-dewa untuk berdoa atau bertapa. Nah, kita bisa lihat juga di badannya si Dewa Ganesha ini tuh ada ularnya, karena dia merupakan keturunan dari Dewa Siwa, yang juga Dewa Siwa tuh memiliki ularnya juga di bagian tubuhnya. Di sini ada Dewa Siwa yang merupakan ayahnya Dewa Ganesha. Lalu di sini ada Dewa Kartikeya sebagai kakaknya Dewa Ganesha. Lalu di sini ada Dewi Prawati, merupakan mamanya Dewa Ganesha. Mereka mempunyai kendaraan pribadi. Kalau Dewi Prawati, dia mempunyai sapi jantan. Terus ada punduknya, karena di India seperti itu. Sama dengan Dewa Siwa juga, sapi jantan. Lalu Dewa Kartikeya, kendaraannya yaitu burung merak. Dewa Ganesha, kendaraannya tikus. Mengapa kepala Dewa Ganesha berbentuk gajah? Karena dulu ada aturan di keluarganya kalau gak boleh ada yang masuk dalam kamar Dewi Parwati. Tapi Dewa Ganesha melanggar aturan tersebut. Dia masuk ke dalam kamar Dewi Parwati karena dia kira sebagai anaknya dia boleh masuk ke dalam kamarnya. Kemudian Dewa Siwa mengetahuinya. Dewa Siwa menghukum Dewa Ganesha dengan cara memenggal kepalanya. Karena tidak terima, Dewi Parwati mencari siapa yang mau menggantikan kepala anaknya. Akhirnya seekor gajah yang pintar ingin menggantikan kepalanya, makanya kepalanya menjadi gajah. Halo semuanya, kali ini kita mau wawancarain dari warga lokal. Oke, siap. Perkenalan diri dulu ya. Kenalkan, aku Dewi Rimanto dari SMA Santo Leo 2 dari kelas 11 IPSA. Kakaknya namanya siapa? Nama aku Violetisa Fardita dari kelas 10 ULW 2. Nama aku Naila Ardiano dari kelas 10 ULW 2. Nama aku Nikola Kurtasyedan atau biasa dipanggil Niko, aku dari 10 ULW 2 juga. Aku mau nanya-nanya boleh? Boleh. Oke.
Soal pertama, kenapa kalian pengen banget datang ke Museum Nasional ini? Siapa nih yang mau jawab? Oke. Sebenarnya kami di sini tuh sekalian mau belajar apa yang ada aja sejarah Indonesia di sini, terus karya-karya anak bangsa itu gimana aja. Terus kami di sini juga ada tugas wawancara juga. Jadi emang kita ke sini ada tujuan yang emang benar-benar udah disiapin dari awal. Pertanyaan yang kedua, kalian belajar apa aja selama keliling di museum ini? Jadi kita kan baru masuk di museum ini ya. Beberapa yang kita pelajarin itu udah ada dewa-dewa dari zaman kerajaan Hindu-Buddha. Terus juga kita ngelihat pameran-pameran, kita ngelihat filosofi-filosofi dari lukisan-lukisan sama karya-karya yang dibuat oleh pelukisnya atau pembuatnya. Yang terakhir nih Kak, sebelum datang sini, kalian pernah cari tahu dulu nggak soal museum ini? Ya sebelumnya kita nyari dulu di internet tentang museum ini. Terus yang kita lihat kan kebetulan deket dengan rumah kita. Jadi kita pilih tempat ini. Terus dilihat juga unik juga ya, dekat dengan Monumen Nasional. Ya gitu aja sih. Terima kasih. Halo semua, aku Gisel dari kelas IPS 11A. Sorry, what is your name? My name is Leonora. Miss Leonora. First question. Is this your first time visiting the National Museum of Indonesia? Yes, it is. Where are you from? I'm from Italy. I'm Italian. What are your first impressions of the museum? It's very interesting for me to see the old statues, and so. Was there an exhibit that stood out to you? Was there any statue that stood out to you? That is interesting to you? For example, this one, it's beautiful also in the back with all the lotus flower, and it's beautiful how it's carved. Thank you. Would you recommend this museum to other travelers? Yes, Why? I'll do. Because I think that you can understand better the heritage of Indonesia. Yeah. That's all from us. Thank you. you.